Pembelajaran kita kali ini yaitu membahas tentang ikatan kimia. Nah, sebelum kita membahas tentang ikatan kimia, Ibu akan jelaskan mengenai kestabilan unsur. Jadi, unsur itu ada yang stabil dan ada yang tidak stabil. Unsur manakah yang stabil? Unsur yang stabil adalah golongan 8A, ya, yang golongan gas mulia. Kemudian yang tidak stabilnya berarti selain golongan 8A. Oke, di sini konfigurasi elektron atom gas mulia itu ya, golongan 8A dijadikan rujukan dalam mempelajari kestabilan unsur lain. Jadi golongan 8A itu sudah stabil. Kenapa? Karena konfigurasi elektronnya. Oke, ini adalah unsur-unsur golongan 8A, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, kita lihat dari nomor atomnya. Itu helium 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, radon 86. Kemudian ini adalah konfigurasi elektronnya ya berdasarkan kulit KLMNOP. Nah, dari konfigurasi elektronnya diperoleh elektron valensi ya, elektron terluarnya gitu. Jadi untuk helium elektron valensinya 2 karena dia elektron terluarnya 2. Kemudian untuk neon sampai dengan radon elektron valensinya 8 karena elektron terluarnya sama 8. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa elektron valensi itu menunjukkan golongan. Timbul pertanyaan, Bu, kenapa helium elektron valensinya 2 tapi dia golongan 8A? Nah, ada pengecualian untuk helium gitu ya. Jadi, ada yang disebut dengan kaidah duplet, ada yang disebut dengan kaidah oktet. Maksudnya apa? Nah, unsur yang stabil yaitu golongan 8A ada yang mengikuti kaidah duplet yaitu elektron valensi 2 di kulit K. Sedangkan kaidah oktet dia elektron valensinya 8 yaitu elektron terluarnya gitu mau di kulit L, M, N, O ataupun P. Jadi walaupun helium elektron valensinya 2 tapi dia tetap sebagai golongan 8A, yaitu golongan yang stabil. Jadi ada pengecualian. Walaupun dia elektron valensinya 2, tapi dia tetap golongan 8A. Nah, untuk neon sampai dengan radon gitu ya, dia elektron valensinya 8. Oke, tadi kan yang memenuhi kaidah duplet itu elektron valensinya harus 2. F itu adalah elektron valensi ya. Nah, yang nomor atomnya 1, 2, 3, 4, 5. Unsur H, kemudian helium, kemudian Li, kemudian berilium, kemudian boron. Nah, kita tulis konfigurasinya. Ini kulit K ya maksudnya. H itu 1, kemudian helium 2. Ini 3 berarti 2, 1. Berilium 2, 2. Boron 2, 3. Yang memenuhi kaidah duplet itu harus elektron valensinya 2 di kulit K. Nah, untuk hidrogen dia di kulit K-nya 1 elektron. Berarti untuk mencapai 2 itu dia harus menangkap 1 elektron.
Jadi nanti elektron valensinya akan 2 karena kan ditambah 1 elektron yang dia tangkap. Kemudian helium kan sudah stabil ya. Dia mah dikulitkannya 2. Jadi semuanya mengikuti helium. Litium 2 1. Biar dikulit K-nya 2, berarti kan ya udah ini dilepas aja. Sehingga melepaskan 1 elektron. Jadi ini kalau dilepaskan elektron valensinya 2. Kemudian berilium, berarti ini dilepas. Walaupun berilium elektron valensinya 2, tetapi 2-nya bukan di kulit K gitu. Sehingga yang 2 ini dilepaskan. Sehingga elektron valensinya 2 di kulit K. Kemudian ini boron, nah berarti 3-nya dilepas. Sehingga melepas 3 elektron. Nah, untuk yang oktet, kaidah oktet itu kan elektron valensinya harus 8. Nah, ini yang nomor atomnya lebih dari 5. Kalau yang duplet mah nomor atomnya 1 sampai 5, yang oktet mah yang nomor atomnya lebih dari 5. Itu Ibu beri contoh, ada nitrogen, kemudian kalsium, kemudian natrium, dan Cl. Nah, untuk nitrogen, ini kan 7 nomor atomnya. Berarti elektronnya 7, konfigurasinya 2, 5, kemudian ini 2, 8, 8, 2, kemudian ini 2, 8, 1, gitu. Kemudian ini 2, 8, 7. Nah, untuk yang kaidah oktet gitu. Lihat di sini. Harus elektron valensinya 8. Nitrogen, dia elektron valensinya 5. 5 kan dekat ke angka 8. Berarti dia harus menangkap 3 elektron. Sehingga nantinya jadi 8. 5 ditambah 3. Kemudian yang Ca, ini kan elektron valensinya 2. Nah, agar elektron valensinya 8 gitu ya, ujungnya 8. Ini kan jauh ke angka 8 ya. Berarti ini dilepas. Melepas 2 elektron. Sehingga nanti kan elektron valensinya ini 8. Kemudian Na281. Angka 1 kan jauh ya ke angka 8. Berarti ini dilepas. Nah, gitu. Sehingga nanti kan kalau ini dilepas, elektron valensinya 8. Terus ini Cl287. Ini kan dekat ke angka 8, berarti ya udah tinggal menangkap aja 1 elektron. Gitu ya, jadi nantinya ini 8. Itu untuk ketentuan duplet dan oktet. Nah, unsur logam itu cenderung melepas elektron. Sedangkan unsur non-logam cenderung menerima elektron. Ini ada contohnya. Kemudian untuk yang melepas elektron, itu lihat elektronnya ada di sebelah kanan tanda panah. Kalau misalkan menerima elektron, itu dia elektronnya di sebelah kiri tanda panah. Ini adalah contoh persamaan reaksi kimia. Kemudian untuk memudahkan, lihat di sini. Kalau yang elektron valensinya kurang dari 4 gitu ya, maka unsurnya cenderung melepas elektron. Jadi kalau yang elektron valensinya tadi ujungnya 3 kan cenderung dilepas, yang 1 cenderung dilepas. Karena daripada menangkap 7 misal gitu ya, ya udah mending dilepas aja 1. Kemudian untuk yang elektron valensinya lebih dari 4, maka unsurnya cenderung menerima elektron. Nah,
Lalu bagaimana kalau yang elektron valensinya sama dengan 4? Nah, kalau yang elektron valensinya sama dengan 4, itu kan golongan 4A ya, gitu. Ada unsur C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Jadi, kalau karbon, silikon, dan germanium itu dia menangkap elektron, sedangkan stannum dan plumbum gitu ya, dia melepaskan elektron. Stannum itu timah, plumbum itu timbal. Jadi, kesimpulannya, setiap unsur untuk mencapai kestabilan gitu ya, dia harus melepas elektron atau menerima elektron. Kecuali golongan 8A karena dia sudah stabil. Nah, jadi kan tadi itu unsur itu akan mencapai kestabilan jika dia melepas elektron atau menerima elektron. Nah, kalau yang melepas elektron gitu, berarti dia membentuk ion positif. Atau disebut juga ini kan kation ya. Kalau yang menerima itu dia membentuk ion negatif atau anion. Contoh, misal tadi yang Ca itu kan nomor atomnya 20, konfigurasinya 2, 8, 8, 2. Nah, gitu kan? Untuk stabil gitu ya, dia memenuhinya harus ke kaidah oktet kan, berarti elektron valensinya harus 8. Berarti si 2 ini dilepaskan. Nah, kalau ini dilepas gitu berarti kan nanti elektron valensinya jadi 8. Ca akan menjadi ion positif. Nah, berapa muatan positifnya itu sebesar yang dia lepaskan. Berapa dia melepaskan elektronnya? 2, berarti 2 plus. Sehingga konfigurasi 2 plus kan 2, 8, 8 gitu. Terus contoh lain misal Al. Al itu 13. Berarti 2, 8, 3. Nah, si 3 ininya kan dilepas. Berarti jadi Al 3 plus 2, 8. Gitu. Terus untuk yang menerima elektron, contohnya misal tadi nitrogen lah gitu ya, 7. Konfigurasinya 2, 5. Nah, untuk mencapai 8 gitu ya, berarti dia menangkap kan, tadi menangkap berapa? Menangkap 3 elektron gitu, masuk. Sehingga dia jadi ion negatif. Berapa muatan negatifnya? Sebanyak yang dia tangkap, 3. Berarti 3 min. Sehingga konfigurasinya kalau 3 min kan 2, 8. Karena 3 elektronnya udah masuk ke sini, jadi 8. Contoh lain, misal oksigen. Oksigen 8 nomor atomnya, berarti konfigurasinya 2, 6. Nah, dia berarti harus menangkap berapa untuk mencapai 8? 2 elektron kan, berarti O2 min. Jadi konfigurasinya 2, 8. Nah, itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis? Biasa disebut dot Lewis ya. Struktur Lewis ini menggambarkan sebaran elektron valensi di sekitar atom. Ini Ibu beri contoh unsur dari golongan 1A sampai dengan 8A, gitu ya. Elektron valensinya, lihat, digambarkan dengan titik. Golongan 1A kan berarti elektron valensinya 1. Nih, contohnya litium. Berarti tulis lambangnya gitu ya. Nah, ini titiknya.
melambangkan elektron valensi. Kalau yang 2A berarti titiknya ada 2. Kemudian 3A titiknya ada 3, 4A ada 4, dan seterusnya sampai dengan golongan 8A. Nah, ini contoh lain penggambaran struktur Lewis ya. Nih, periode 1 sampai dengan 7 tuh. Lihat, jadi struktur Lewis itu menggambarkan sebaran elektron valensi di sekitar atomnya. Oke, sekarang mari kita bahas jenis ikatan kimia yang pertama, yaitu ikatan ion. Apa itu ion? Ion itu adalah atom yang bermuatan kan? Muatannya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di samping itu ada ion monoatomik dan ada ion poliatomik. Apa itu ion monoatomik? Oke, lihat contohnya. Ion monoatomik itu ada Na+, K+, Mg2+, Cl-, dan O2-. Sedangkan ion poliatomik itu contohnya NH4+, kemudian OH-, kemudian SO4 2-. Jadi, ion monoatomik itu ion yang terdiri dari satu jenis unsur saja dengan muatan positif atau negatif gitu. Kalau poliatomik ini lebih dari satu unsur. Nih, bisa dilihat contohnya sehingga kita bisa membedakan mana yang monoatomik dan mana yang poliatomik. Kemudian apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi akibat adanya gaya elektrostatis antara ion-ion positif dengan ion-ion negatif yang membentuk senyawa ionik padat. Ikatan ion ini biasanya terbentuk antara logam dengan non-logam. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang logam itu yang mana saja, kemudian yang non-logam itu unsur mana saja. Nah, ikatan ion itu terjadi antara dua atom dengan perbedaan keelektronegatifan yang besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ikatan ion itu dapat terbentuk antara ya tadi ya hampir semua logam dan non-logam. Kemudian ikatan ion itu dapat terbentuk antara atom yang kurang elektronegatif dengan atom yang sangat elektronegatif. Kemudian yang ketiga ini atom unsur yang memiliki energi ionisasi rendah dengan atom unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi. Nah, ini contoh penggambaran pembentukan senyawa ionik NaCl ya. Jadi ini padatan Na direaksikan dengan gas klorin gitu sehingga nanti akan terbentuk kristal NaCl. Ini seperti ini. Na-nya yang warna ungu, Na plusnya, kemudian Cl-nya yang warna hijau gitu. Dia sudah berikatan ion, membentuk senyawa ionik NaCl. Nah, salah satu sifat senyawa ion itu dapat menghantarkan arus listrik pada fasa lelehannya atau pada fasa larutan. Jadi kalau misalkan NaCl-nya dalam bentuk padatan biasa gitu ya tuh. Nah, garam dapur langsung gitu ya. Terus maksudnya dikaitkan kepada elektroda di lampu ini tidak akan membuat lampu menyala. Kalau dalam bentuk lelehannya dan dalam bentuk larutannya gitu ya, itu dia dapat menyalakan lampu yang mana kalau dalam bentuk larutannya lampunya lebih terang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada ion-ion yang bergerak gitu di dalam lelehan dan di dalam larutan. Ion-ion itulah yang membawa muatan listrik sehingga membuat lampu menyala. Gitu. Bisa dilihat ini gambaran submikroskofisnya gitu.
Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ikatan ion yang terjadi pada senyawa ion? Dan bagaimana rumus senyawa ion yang terbentuknya gitu. Kita akan bahas berikutnya. Oke, sekarang kita akan menentukan bagaimana rumus senyawa ion yang terbentuk berdasarkan ikatan ion yang terjadi pada unsur tersebut. Contohnya unsur Na dengan Cl. Na itu nomor atomnya 11, Cl nomor atomnya 17. Kita tulis konfigurasinya 2, 8, 1. Cl 2, 8, 7. Nah, ingat yang kaidah oktet tadi gitu ya, untuk mencapai stabil berarti ini harus dilepas. Kalau untuk Cl dia harus menerima 1 elektron. Ini dilepas 1 elektron. Nah, pembentukan senyawa dari unsur Na dengan Cl gitu ya, elektron yang dilepas dan ditangkapnya itu harus sama. Nah, ini kan sudah sama ya, 1 elektron, 1 elektron. Berarti kita tulis struktur Lewisnya Na. Na itu kan elektron valensinya 1 ya, ini masih Na netral. Kemudian bereaksi dengan Cl. Cl elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na melepas 1. Cl menangkap 1. Nah, jadi Na memberikan 1 elektronnya ke Cl, sehingga Na melepas 1 elektron, berarti Na plus 1 ditambah Cl, elektronnya jadi ada 8. Menerima 1 elektron jadi min 1. Sehingga terbentuknya Na-nya ada berapa? Lihat di depannya. Ini tuh depannya tuh kalau misalkan tidak ada kosong gini, berarti ini artinya 1 gitu. Kalau misalkan ada 2, ini ya 2 gitu. Ini kan ada 1, berarti Na-nya ada 1, Cl-nya juga ada 1. Nah, maka inilah proses terbentuknya ikatan ion gitu berdasarkan simbol unsurnya. Kemudian contoh yang kedua itu bagaimana Na dengan oksigen. Na itu 11, kemudian O itu 8. Kita tulis konfigurasinya 2, 8, 1, kemudian O 2, 6. Nah, ini dilepas 1 elektron. Ini 6, berarti dia akan menangkap berapa elektron untuk jadi 8? 2. Ini dilepas 1, ini ditangkap 2, kan gak sama, harus sama. Nah, yang ini aja dikalikan 2. Maksud dikalikan 2 sehingga nanti kan elektronnya jadi ada 2 elektron. Nah, si Na-nya juga berarti ada 2. Jadi gini, Na-nya ada 2. Tulis struktur Lewisnya. Nah, kemudian ditambah dengan oksigen, elektron valensinya 6. Na melepas 1, oksigen menangkap 2. Nah, ini kan udah ada 2 Na-nya karena dikali 2. Ini ke sini, ini ke sini. Sehingga nantinya
Na-nya ada berapa? 2. Na. Masing-masing Na melepas berapa elektron? 1. Berarti Na plus. Ditambah oksigennya udah jadi 8. Menerima berapa si oksigen? 2 elektron. 2 min. Sehingga senyawanya bagaimana? Nah, Na-nya ada berapa? Ada 2. Tulis 2-nya di bawah sekarang. Kemudian oksigennya ada berapa? Ada 1. Udah, 1 mah nggak usah ditulis ya, seperti NaCl. Kan 1 mah nggak ditulis. Gitu. Jadi yang 2 ini ditulis di bawah. Maka rumus senyawa ion apabila Na direaksikan dengan oksigen gitu ya, natrium dengan oksigen, maka rumusnya adalah Na2O. Contoh lain. Al aluminium dengan oksigen. Al itu nomor atomnya 13, oksigen 8. Kita tulis konfigurasinya 2, 8, 3, ini 2, 6. Nah, ini kan berarti dilepas ya. Dilepas 3 elektron. Yang ini menangkap 2 elektron. Ini 3. Ini 2. Harus sama. Ya udah. Yang ini dikali 2. Yang ini dikali 3. Nanti kan sama-sama 6 elektron. Sama 6 elektron. Nah, kalau ini dikali 2 elektronnya, Al-nya juga harus ada 2. Sama dikali, berarti Al akan ada 2. Nah, tulis struktur Lewisnya. Al, elektron valensinya 3. 1, 2, 3. Kemudian Al yang satunya lagi juga sama. 1, 2, 3. Oksigennya nih dikali 3 kan, berarti harus ada 3. 1, 2, 3. Tuh. Tulis di sini struktur Lewisnya. Oke. Struktur Lewis oksigen ini elektron valensinya 6 ya. Kemudian yang ini juga sama 6. Tulis. Ini juga sama 6. Udah. Nah, masing-masing oksigen ini kan butuh 2 elektron. Oke, dari sinilah. Sini. Sumbangkan. Udah. Terus ke O ini. Dari Al ini. Terus ini sumbangkan ke sini. Nah, udah kan? Masing-masing oksigen dapat 2, kemudian masing-masing aluminium sudah melepas 3. Nah, kemudian kita tulis Al ditambah oksigen. Nah, Al-nya kan ada 2. Masing-masing Al melepas berapa elektron? 3 kan? Berarti 3 plus. Kemudian oksigennya ada berapa? Ada 3. Masing-masing oksigen menerima berapa elektron? 2. Jadi 2 min. Gitu. Sehingga rumus senyawa ionnya adalah Al, ada berapa Al-nya? Ada 2. Oksigen ada berapa? 3. Berarti ini Al2O3. Gitu ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang ikatan kovalen dan ikatan logam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.